Salam jumpa, salam sehat saudara dan sukacita selalu. Kita masuk pada seri yang kedua dari topik renungan kuatkan dan teguhkan hatimu. Ini diambil dari kitab Yosua. Firman ini kepada Yosua diulang 3 kali saudara oleh Tuhan kepada Yosua. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Nah, mari kita melihat dulu garis besar yang ada di kitab Yosua saudara. Karena memang ini spesial buat Yosua dan kitabnya di Yosua juga. Yosua itu dibagi 4 bagian utama saudara. Yaitu yang pertama persiapan untuk masuk dan menduduki tanah Kanaan, yaitu pasal 1 sampai dengan pasal 5. Ya, kemudian yang kedua adalah penaklukan tanah yang dijanjikan, yaitu pasal 6 sampai dengan pasal 13. Kemudian yang bagian ketiga adalah membagi tanah sebagai milik pusaka dari pasal 13 sampai dengan pasal ke-23. Kemudian pasal 22. Kemudian yang keempat adalah amanat perpisahan Yosua, yaitu pasal 23, dan juga pasal 24 itu bicara kematian dan penguburan Yosua, juga penguburan tulang Yusuf, kemudian kematian dan penguburan Eleazar. Semuanya ada 24 pasal kitab Yosua itu. Mari kita kembali kepada Yosua 1 ayat 6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Jadi ada sumpah di sana. Tuhan bersumpah kepada Abraham untuk memberikan tanah Kanaan itu kepada keturunannya. Yang pertama pada saat usia Abraham usia 75 tahun. Yaitu Kejadian 12 ayat 7. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Saudara, kemudian umur Abraham pada usia 84 tahun, yaitu di situ ada perjanjian Abraham mau ambil korban dan dipotong dibagi 2, dan di situ ada suluh yang berapi lewat di tengah korban itu. Usia itu Abrahamnya pada usia 84 tahun. Kejadian 15 ayat 18. Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abraham serta berfirman, kepada keturunanmu lah aku berikan negeri ini, mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai yang besar itu, sungai Efrat. Saudara, dan kemudian perjanjian ini saudara diteruskan kepada keturunan Abraham, yaitu Ishak dan Yakub. Saudara, masing-masing diberikan janji Tuhan bahwa tanah Kanaan itu akan diberikan kepada keturunannya. Saudara, bangsa Israel, saudara, ada 676 tahun dari perjanjian suluh tadi yang berapi itu sampai mereka memasuki tanah perjanjian. Jadi lamanya cukup lama juga. Pada saat Allah berjanji dengan Abraham, ternyata sampai mereka memiliki tanah Kanaan itu periodenya adalah 676 tahun, saudara. Dan mereka sampai menginjak tanah perjanjian itu di perkemahan yang 42, saudara. 42 itu pada tanggal 10 bulan pertama. Itu sudah memasuki tahun yang ke-41. Yang tahun 40 itu yaitu pada saat Yosua ditabiskan oleh Abraham, diangkat oleh Musa, diurapi Musa untuk menggantikan dia. Itu di perkemahan
ke-41 di dataran Moab, saudara. Jadi itu di situ mereka terhitung dari Exodus Mesir sampai di perkemahan 41 saat Musa mengurapi Yosua untuk memimpin menggantikan dia masuk tanah Kanaan, itu periodenya adalah 40 tahun, saudara. Nah, saudara, mereka berperang dengan raja-raja utama itu selama 6 tahun di tanah Kanaan. Kemudian 10 tahun mereka membagi wilayah di Kanaan, juga berperang dengan raja-raja kecil. Jadi sampai masuk tanah perjanjian, kemudian berperang sampai terjadinya pembagian wilayah-wilayah itu semuanya 16 tahun, saudara, 16 tahun. Makanya ada dugaan sebenarnya Yosua ini mati setelah 20 tahun di tanah perjanjian, saudara, setelah dia selesai melakukan pembagian tugas itu, saudara. Nah, saudara, mari, ada hal yang sangat menarik yang harus waktu kita bahas kemarin, ya. Pada saat Yosua dan Kaleb berkata yang luar biasa pada saat mereka ada di Kades Barnea. Saudara, Kades Barnea itu peristiwa yang luar biasa. Akhirnya di situ Tuhan menghukum bangsa Israel itu berkeliling akhirnya. Kalau saya buka di peta, saudara-saudara boleh lihat di sini petanya, ya. Sorry, nggak bisa kelihatan, ya, terlalu jauh, ya. Jadi mereka itu, peristiwa itu terjadi pada saat mereka berkemah di tempat yang ke-14, yaitu di Ritma. Di Ritma itu kemudian Musa memilih 12 pemimpin, termasuk Yosua dan Kaleb. Kalau Yosua itu dari suku Efraim, Kaleb dari suku Yehuda, saudara. Itu pemimpin-pemimpinnya diutus untuk mengintai tanah Kanaan. Mestinya di sini mereka sudah sampai di tanah Kanaan, saudara. Mestinya bangsa Israel ini kira-kira nggak sampai 2 tahun udah sampai di tanah Kanaan, di perkemahan yang ke-14 ini, yaitu di Ritma. Nah, di situ mereka memilih 12 pemimpin untuk mengintai. Padahal kalau kita membaca di Ulangan 1 itu, Tuhan sudah menyuruh Musa untuk menduduki itu, udah berperang. Tetapi tiba-tiba ada pemimpin Israel yang datang kepada Musa untuk biarlah mereka dulu mereka dulu lihat dulu segala macam, lihat ke dalamnya bagaimana, kota-kotanya bagaimana, orang-orangnya. Nah, akhirnya Musa menyetujui. Akhirnya Musa memilih ke-12 pemimpin ini, saudara. Padahal Tuhan sudah meminta mereka untuk berperang saat itu. Tidak perlu lagi lihat-lihat ke dalam, ya, saudara. Nah, akhirnya peristiwa ini di mana bangsa itu memberontak kepada Musa. Mereka menangis, mereka nyaring menangis, mereka mau memilih pemimpin untuk balik ke tanah Mesir lagi. Nah, disitulah Tuhan menghukum mereka, saudara. Dari tempat perkemahan yang 14, mereka berkeliling di daerah itu saja, saudara. Di sini aja warna merah itu, yang warna merah, ya, warna merah ini, ya. Mereka berkeliling itu selama 38 tahun. Jadi perkemahan 14 sampai balik lagi di 32. Jadi ada 19 perkemahan sampai 32 ini, ya. Mereka cuma berkeliling, keliling situ, dari keliling sampai turun lagi, naik lagi, saudara. Itu sampai tiba lagi di tempat hampir yang sama, berdekatan sekarang. Sebab itu masih di wilayah Kades Barnea, wilayah Ritma itu yang perkemahan 14 sama yang 32 di Kades. Jadi itu wilayah yang sama. Di situ mereka 38 tahun mereka di situ, saudara, berkeliling. Tapi mari kita, pada saat peristiwa itu terjadi, ada kata-kata yang luar biasa di sana yang diucapkan oleh Yosua dan Kaleb, saudara. Coba pada saat mereka itu masuk ke dalam itu, dan mereka, apa yang dikatakan mereka? Pada saat mereka melawan perkataan-perkataan yang 10 orang ini, mereka melawan perkataan itu dengan kata-kata yang luar biasa ini, ya. Bilangan 14 ayat 9. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan.
Dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Saya kemarin tegaskan ini saudara pada waktu saya membaca kalimat ini. Kita akan telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Kenapa kata ini muncul? Karena 10 orang yang memberi informasi yang jelek tentang wilayah yang mereka intai yang selama 40 hari itu, saudara. Nah, ini kita bisa membaca Bilangan 13 ayat 31 dan 32, ya. Nah, ini yang mereka laporkan pada saat mereka balik dari sana, saudara, setelah mereka mengintai. 10 orang ini melaporkannya. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana, ini Bilangan 13 ayat 13 dan 32. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu, karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel itu kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui itu, yang kami intai itu adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi perawakannya, saudara. Itu yang dilaporkan. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat sendiri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Wow, saudara, ini tetapi apa yang dikatakan oleh Yosua dan Kaleb, sebab mereka akan kita telan habis. Waduh, luar biasa. Ada perkataan, ada kuasa. Nah, mari kita buktikan, saudara, apa yang dikatakan oleh Yosua dan Kaleb ini terbukti, saudara. Kalau kita membaca di Yosua 11 ayat 21, pada waktu itu Yosua datang dan melenyapkan orang enak dari pegunungan, dari Hebron, Debir dan Anab, dari seluruh pegunungan Yehuda dan dari seluruh pegunungan Israel. Mereka dan kota-kota mereka ditumpas oleh Yosua. Lagi pula ternyata juga itu menjadi bagian dari Kaleb, karena waktu itu Musa menjanjikan tanah ini akan menjadi bagian mereka. Dan dia minta kepada Yosua waktu itu, dia bilang, umurku waktu di Kades Barnea itu umurku 40 tahun, sekarang sudah 85 tahun. Saya masih kuat untuk berperang. Dan dia minta karena masih ada sisa, yaitu bangsa Enak, yaitu yang masih belum ditumpas. Nah, kalau kita membaca Yosua 15 ayat 14, dan Kaleb menghalau dari sana ketiga orang Enak, yakni Sesai, Ahiman, dan Talmai, dan anak-anak Enak. Saudara, Yosua 15:14 disaksikan oleh Kaleb bagaimana Kaleb menghalau dari sana ketiga orang Enak, yakni Sesai, Ahiman, dan Talmai, anak-anak Enak. Saudara, jadi apa yang dikatakan Yosua dan juga Kaleb, kita akan telan habis mereka, itu terjadi. Saudara, ada kuasa dari setiap perkataan kita. Karena memang Tuhan sudah menyampaikan kepada Yosua, tidak ada seorang pun yang tahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Tiada seorang pun yang tahan. Aku akan menyertai engkau seperti akan menyertai Musa. Luar biasa janji Tuhan. Selalu dikuatkan. Makanya firman Tuhan ini dikatakan, kuatkan dan teguhkan hatimu. Kuatkan dan teguhkan hati kita. Kita juga berada pada posisi di mana kita juga dalam tiap hari kita berperang dan keadaan kita sehari-hari. Sekali lagi Pak, saudara-saudara, perkataan Yosua dan Kaleb itu terbukti. Maka mari kita baca dalam Efesus 4 ayat 24, ada banyak kuasa perkataan yang di dalam Alkitab ini, dan kita harus berhati-hati dengan perkataan kita. Sekali lagi, kuasa perkataan itu punya kuasa, apalagi perkataan kita sebagai orang percaya, saudara, punya kuasa yang besar, saudara. Jadi hati-hati dengan perkataan kita. Efesus 4:9, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun,
di mana perlu supaya mereka yang mendengarkan beroleh kasih karunia. Tuhan memberkati kita saudara. Hari-hari marilah kita mempergunakan mulut bibir kita ini untuk memperkatakan yang baik saudara. Untuk membangun. Apalagi sebagai hamba Tuhan kita harus menjaga bibir mulut kita ini supaya kita mengeluarkan perkataan-perkataan firman Tuhan yang keluar dari mulut kita. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Bapa dalam surga, terima kasih Bapa. Apa yang dikatakan Kaleb dan Yosua bahwa bangsa raksasa yang besar itu akan mereka telan habis, dan itu terbukti. Tuhan telah menyertai mereka dalam setiap peperangan di tanah Kanaan. Terima kasih Bapa. Demikian juga kami sebagai orang-orang percaya kepadamu Tuhan, jagalah bibir mulut kami ini supaya kami boleh memperkatakan firman Tuhan setiap kami boleh berjumpa dengan orang, sehingga orang itu dapat diberkati. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Tuhan berkati kita semua. Haleluya, amin.